Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Freddy Agus, Tambuk G7011858 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ariza Maulidia, Stambuk G7011839. Perkenalkan, nama saya Anda Abdullah, Untuk percobaan kali ini yaitu uji toksisitas senyawa obat, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai uji toksisitas tersebut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari toksisitas. Toksisitas ini adalah tingkat merusaknya suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. Dan untuk pengertian uji toksisitas adalah suatu uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data dosis respon yang khas dari sediaan uji. Dari uji toksisitas tersebut akan diperoleh data. Data tersebut dapat digunakan untuk memberi informasi mengenai bahaya yang timbul apabila sediaan uji tersebut terpapar pada manusia, sehingga dapat ditentukan dosis penggunaan yang tepat. Pengujian toksisitas secara umum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, uji toksisitas kronis oral, yang merupakan suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji secara berulang sampai seluruh umur hewan. Yang kedua, uji toksisitas subkronis oral, yang merupakan suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan secara oral pada hewan uji selama sebagian umur hewan, tetapi tidak lebih dari 10% seluruh umur hewan. Yang ketiga, uji toksisitas akut, yang merupakan bagian dari uji praklinik yang dirancang untuk mengukur efek toksik suatu senyawa. Uji toksisitas ini kita menggunakan hewan uji sebagai model, berguna untuk melihat adanya reaksi biokimia, fisiologi, dan patologi pada manusia terhadap suatu sediaan uji. Akan tetapi, hasil dari uji toksisitas ini tidak dapat digunakan secara mutlak untuk membuktikan keamanan suatu bahan atau suatu sediaan, namun digunakan untuk memberikan petunjuk adanya toksisitas relatif dan membantu identifikasi efek toksik bila terjadi pemaparan pada manusia. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama sentrifuge, pipet tetes, timbangan analitik, beker gelas, tabung reaksi, corong pisah, sonde, dispo. Kemudian bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu aquades, etanol 96%, NaCl 2,5%, aluminium foil, ekstrak minyak tanaman pepolo, dan hewan uji yang digunakan pada percobaan ini yaitu tikus putih. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja pada percobaan kali ini, yaitu disiapkan alat dan bahan. Kemudian, hewan uji diadaptasi pada ruangan percobaan kurang lebih selama 7 hari, dikelompokkan secara acak. Lalu diberikan zat uji secara oral. Hewan uji dipuasakan selama 16-18 jam. Kemudian dilakukan pengamatan sebelum diberikan zat uji, setelah diberikan zat uji, dan diamati parameter uji perilaku selama 30, 60, 120, dan 240 menit. Kemudian diamati selama 14 hari dan tiap harinya ditimbang. Setelah 14 hari dipuasakan, kemudian dibedah dan ditimbang organnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan hewan uji atau tikus dengan pemberian secara oral. Untuk pemberian secara oral ini, kita menggunakan alat yang disebut dengan sonde. Untuk langkah pertamanya, terlebih dahulu dikeluarkan tikus dari kandang.
Kemudian, jepit punuk tikus dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Bisa juga kita menjepit leher tikus dengan menggunakan jari tengah dan jari telunjuk. Untuk ekornya, kita jepit dengan menggunakan jari kelingking dan juga jari manis. Untuk melakukan perlakuan, sebelum itu kita mengukur sonde atau panjang sonde terlebih dahulu dari bagian luar tubuh tikus. Hal ini berguna agar kita mengetahui berapa panjang sonde yang akan kita masukkan untuk mencapai saluran pencernaan. Kemudian dimasukkan sonde melalui mulut bagian samping tikus, kemudian ke arah atas, lalu didorong perlahan-lahan hingga mencapai saluran pencernaan. Kemudian disuntikan cairan secara cepat, lalu dikeluarkan sonde secara perlahan-lahan. Kemudian tikus dikembalikan ke kandang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.